Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sampurasun. Rampes, sudah pada siap semuanya? Siap kemana dulu? Aduh, berhati aku. Jangan atuh ya. Oke, kita hari ini ke kota Bandung ya. Naik bis apa namanya? Betul, Bandros. Di mana Bandros ini singkatan? Ada tahu singkatannya apa? Bandung. Betul, Bandung Tour on Bus ya, yaitu bis pariwisata yang akan bawa kita untuk keliling kota Bandung bersama kami. Jadi izin diri ya, nama saya Dimas. Saya sebagai pemandu dari HPI Himpunan Wisata Indonesia. Saya di sini nggak sendirian, saya bersama Pak Bobon. Jadi mana beliau ini adalah driver kita yang akan bawa kita untuk keliling kota Bandung. Sebelumnya Bapak Ibu udah pernah naik bis Bandros belum? Belum. Orang Bandung semua bukan? Bukan, orang mana tuh? Bekasi, Ciberem, Cikutra, Jogja, Yogyakarta, Jogja Kepatihan. Oh bukan, ya. Terus mana lagi? Malaysia, iya. Apa aja dipikir Bapak Ibu seakan-seakan yang Bapak. Kalau kita ibu saya dan Barono mau pertama Bandung, saya ucapkan selamat datang di Bandung dan juga selamat datang di Bandros ya. Sedang menikmati kota Bandung yang sunyi ini ya. Kalau tadi mampir ibu sekalian sunyi pisan ya. Kalau gitu kita lanjut lagi. Jadi di rute pertama Bandros ini kita masuk ke Jalan Wastu Kencana. Sekarang kita lagi di mana Bapak Ibu? Wastu Kencana. Di Bandros ya. Mas ini lagi di mana ya? Kalau jalannya betul jalan Wastu Kencana. Di Wastu Kencana kan itu kantor wali kota Bandung ya, yang sekarang dijabat sama Kang Farhan dan juga Kang Erwin. Seberangnya itu ada sebuah masjid, namanya itu adalah Masjid Agung Al-Uqwa Bapak Ibu. Di mana dulunya masjid itu adalah sebagai tempatnya dari gedung yang tertutup. Namanya itu adalah Jason Saidhan. Dan juga biasa sekali orang tubuhnya percaya kalau gedung itu adalah sebagai tempatnya dari pemujanya para setan. Tapi ketika dirubah jadi masjid, alhamdulillah pemuji udah pada tobat ya. Sekarang itu, alhamdulillah ya. Sekarang lagi sholat di situ ibu sekalian ya. Tapi setannya masih ada. Di mana setannya? Pindah haluan ke jalan Asia Afrika ya. Betul. Jadi selama setan bayaran ya. Betul sekali. Nah itu ya dari setan-setannya ibu sekalian ya. Lalu di sini kita akan masuk ke jalannya, namanya itu adalah Jalan LLRE Marta Dinata. Nah, jalan itu singkatan yaitu Laksamana, lalu Raden Edi Marta Dinata. Tapi orang Bandung nyebutnya bukan Jalan Marta Dinata, melainkan Jalan Riau. Iya. Kenapa? Karena takut kepleset. Nyebut Marta Dinata jadi apa? Mata di mata. Ya. Betul ya. Jadi orang Bandung nyebutnya dengan jalan apa? Jalan Riau gitu ya. Ini Jalan Riaunya. Nah, kenapa harus Riau ya? Karena dulu mah masih berhubungan dengan jalan Belanda ya. Karena namanya itu adalah Riau Straat gitu ya. Tapi dirubah jadi ternyata orang Bandung masih pakai nama yang lama yaitu Riau. Gitu. Riau kalau kita bilang itu ada mall BEC Bandung Electronic Center. Bagi Bapak Ibu yang pengen beli HP boleh datang ke sana ya. Tapi jangan lupa beliin saya juga ya. Ya, saya mau nego, saya iPhone ya. Nah, teman dari sana ibu sekalian, kalau kita bilang itu mall BIP Bandung Indah Plaza. Jadi mana mall BIP ini adalah sebagai tempatnya apa? Tempatnya pacarannya orang jadul, ya. Iya, tempat pacarannya orang vintage ya. Nah, belok kanan ibu sekalian, nama itu mall BIP Bandung Indah Plaza. Nah, di sini kita masuknya ke Jalan Insinyur Haji Juanda atau orang Bandung nyebutnya dengan Jalan Dago. Di Jalan Dago kalau kita belok kanan itu nyampe kampung tertib lalu lintas. Tapi kalau duanya bukan tentang lalu lintas, mereka tentang outlet baju ya. Soalnya kalau lalu lintas mah liur, macet ya. Gitu. Lalu di sini juga ada gedung Belanda, namanya itu adalah gedung apa? Gedung De Vliegler. Gedung ini memiliki arti yaitu adalah Villa Tiga Warna. Kenapa disebut dengan Villa Tiga Warna? Karena zaman dulu itu bendera Belanda ada tiga warna, merah, putih, biru. Dulunya adalah villa, tapi sebenarnya Indonesia Merdeka berubah jadi kantor radio. Lalu ketika tes relasi Indonesia disiarkan di kota Bandung untuk pertama kali di gedung tersebut, lalu dibentuklah sebuah kenang-kenangannya, yaitu ada sebuah taman namanya Taman Radio. Di mana taman radionya awalnya mau dibuat gedung Dordikeur.
Kemudian sudah ada taman lagi, ini ada taman PDAM, akhirnya nggak jadi. Dipindahkannya itu ke depan sebelah kiri. Nah ini taman radionya. Persib ya, nah Persib menang ya. Betul, menang tadi 1-0 kabarnya ya. Nah sebelah kiri kita betul, Taman Fleksi dulu mah ya. Iya. Kenapa Taman Fleksi? Karena banyak yang suka fleksi di sini itu ya. Di sini ada fleksi. Apanya? Iya betul, udah lama juga ya Pak ya. Ya bahkan saya juga belum lahir juga emang udah ada ya. Gitu, yang di donat yang jadul. Tapi kalau selama nyarinya apa? Udah lewat kita bakso ya, bakso Superindo ibu sekalian. Itu yang disarinya mah ya. Nah itu Jalan Dago. Nah Dago itu berasal dari kata bahasa Sunda, yaitu adalah ngadagoan. Apa itu ngadagoan? Nungguin. Ya, nungguin. Jadi dulu Dago ini adalah hutan belantara. Jadi mana di hutan belantara ini banyak sekali hewan-hewan buas. Apa saja hewan buasnya? Banyak. Harimau, ular, macan, buaya. Ada juga sekarang itu buaya itu udah berevolusi ya. Jadi apa? Buaya darat ya. Betul. Ada banyak Bapak Ibu sekalian. Salah satunya di dalam bandros juga itu banyak buaya darat ya. Hah? Abi mah iya iguana Pak. Kenapa iguana singkatan imut ganteng dan mempesona? Gitu ya Ibu sekalian. Nyakeun weh. Arah gancang. Jadi lagi dan juga lagu ini adalah penghubung jalan ya, penghubung jalan dari Bandung ke Lembang, Lembang ke Bandung. Jadi zaman dahulu kalau mau pergi ke Lembang itu cuma bisa lewat jalan Dago, belum bisa lewat jalan yang lain. Nah kenapa bisa disebut dengan kata Dago? Dulu orang pribumi ingin pergi ke Lembang, cuma karena mereka takut sendirian, takut akan hewan buas, akhirnya mereka pun saling menunggu atau siling ngadago dengan cara apa teriak, Mang Dago, Mang Dago, Mang Dago. Akhirnya disebut dengan jalan Dago atau jalan nungguin. Betul. Bahkan sampai sekarang orang-orang itu masih pada suka nungguin ya. Nungguin apa gitu? Nungguin kepastian ya. Gitu ini sekalian ya. Jadi boleh tanyain lagi kepastiannya mau kapan ya. Tuh. Sebelah kita ini dia gedung sate. Gedung sate ini adalah kantornya dari Gubernur Jawa Barat. Nah siapa Gubernur Jawa Barat sekarang namanya? Betul, Kang Deddy Mulyadi atau kalau disingkat mah KDM ya. Ya gedung satenya itu di sini. Tapi nama aslinya bukannya gedung sate, namanya dari bahasa Belanda. Yaitu adalah gedung Gouvernement Bedrijven. Coba diikutin. Oh kita bareng-bareng, oke? Gouvernement Bedrijven. Gouvernement Bedrijven. Gouvernement Bedrijven. Nah jadi dengan modal 20.000 kita udah bisa berbahasa Belanda. Ya. Silakan kita bisa juga bagian puncaknya. Nah jadi dulu namanya itu gedung Gouvernement Bedrijven. Karena susah orang nyebut gedung ini, akhirnya orang tuh mulai bagian puncaknya. Seperti makan yang viral pada masanya yaitu sate. Karena ini disebut sate, jadi orang-orang nyebut itu adalah gedung. Betul. Kalau kita lagi ternyata nggak mirip seperti sate ya, mereka lebih ke cilok ya. Andai kata nih kalau misalkan zaman dulu yang viral adalah cilok, gedung itu akan disebut dengan gedung. Supaya kalau cilok duluan yang viral, ada yang lagi rapat di gedung cilok. Waduh, ya. Untuk yang viral itu udah sampai duluan. Sebelah kiri ada lapangan gazebo. Ini mana gazebo ini tuh singkatan. Ada yang tahu singkatannya apa? Nah, jadi singkatannya itu adalah ganteng-ganteng seperti ibu-ibu. Ya. Wah ya, bukannya JK itu. Apa JK? Singkatan just kidding. Ya. Ya, sebenarnya kulineran. Patokannya apa? Wonju, Monumen Perjuangan. Itu makanan berat ya ibu sekalian. Jadi kalau dimakan hati-hati ya kalau bawanya soalnya berat ya. Itu makanan berat ya ibu sekalian. Kalau makanan ringannya ada, makanan ringannya di mana? Itu biasanya tuh di Pati Ukur atau di Gor Saparua. Itu makanan ringannya ibu sekalian. Ya. Jadi di sini depan kita akan masuk ke jembatan layang Profesor Dr. Mukhtar Kusumanja atau orang Bandung nyebutnya Jalan Layang Pasok Kaki. Nyebutnya ya. Mukhtar Kusumanja, Profesor Dr. Mukhtar Kusumanja. Orang Bandung nyebutnya Pasok Kaki. Nah,
Pasopati ini singkatan. Ada yang tahu nggak singkatannya apa? Ya. Hah? Ya betul, Pastor ke Surapati disingkat jadi Pasopati. Iya. Kenapa nggak Surapati ke Pastor? Nanti namanya jadi Supas. Ya. Iya. Kenapa nggak jadi Pasopati? Kenapa Pasopati? Karena dulu mah cuma satu jalur Bapak Ibu. Cuma dari Pastor sampai ke Surapati. Nggak ada Surapati ke Pastor dulu mah. Ya. Diselesaikan tuh pada zaman SBY Presiden ke-6 itu bisa karena itu ya. Di sini tempatnya jadi Pasopatinya itu. Dibuatnya jembatan yang Pasopati itu sengaja supaya apa? Supaya nggak macet di bawahnya. Kalau di bawahnya itu kalau misalnya nggak ada Pasopati, di bawahnya pasti bakal macet banget. Makanya kita sebuah jembatan, yaitu jembatan layang Pasopati. Ini dari makanya Pasopatinya. Wah, bisa juga Pasopati ini tempatnya speeding motor ya. Nah ini kalau misalnya konvoy Persib, ini macet banget, parah banget ya. Ini tuh. Nah di sini kita bisa juga di sebelah kanan itu nanti ada sebuah gunung, namanya ada Gunung Tangkuban Parahu. Nah ini kita bisa dari Gunung Tangkuban Perahunya, apakah kelihatan? Ya lanjut aja. Keren banget ya, siluetnya doang. Apa lampu-lampu betul ya. Nah itu ada orang yang lagi ngedaki tuh, coba kita sapa dulu ya. Nah. Ini Gunung Tangkuban Perahu, lalu ada jardin ya. Nah seberangnya ini ada rumah susun. Ya ada rumah susun. Lalu ini juga ada dari ya Kota Bandung. Ini perumahannya Kota Bandung. Itu ada alun Kota Bandung. Di sana ada Aljabar. Cuma nggak akan kelihatan karena nggak kejauhan ya. Di sana Cimahi. Nah itu ada gunung namanya Gunung Patuha ya. Nah itu yang ada lampu-lampunya ya. Nah Gunung Patuha itu destinasi yang terkenal itu apa? Kawah Putih. Gitu ya. Itu tuh daerahnya daerah Ciwidey. Gitu ya. Gunung Patuhanya ibu sekalian. Nah di sebelah kiri kita. Ya? Ah betul, ala Hotel California ya. Sebuah lagu kan? Lupa lagi gimana dia nadanya teh. Pokoknya itulah ya, saya tahu juga. Kanan Ciamplas, nah kalau ke Ciamplas tuh hati-hati. Banyak jin. Bener ya, jinnya banyak ya. Celana jin, jaket jin. Ah betul ya, memang Spiderman ya. Ada Spiderman, Rambo sama apa? Nah, Batman, Superman ya banyak ya. Ah, Spiderman-nya sekarang udah nggak ada ya. Betul. Nah, jardin ya, itu jardinnya itu apartemennya di sana tuh. Kalau bapak ibu datang ke sana tuh banyak peyem ya. Oh, peyem. Iya, peyem buahan ya. Banyak ya, itu juga misalnya ya. Iya betul. Nah itu kalau ke Ciamplas itu kan dulu mah ketarik kita cuma patung-patung, kalau sekarang bukan ya. Coba cari aja teras Ciamplas Spiral keluar ya. Ya teras Ciamplas Spiral ya. Itu teras Ciamplas yang di atasnya. Di atasnya itu kan teras Ciamplas seperti itu ya. Iya teras Ciamplas Spiral. Iya. Apa? Betul. Kalau ada jardin ya. Kayaknya kalau di TikTok mah bakal disembunyikan ya kalau di TikTok. Itu sama orang-orang pengalaman aja di jardin itu ada apa saja ya. Ya. Yang tahu-tahu aja YTTA betul. YTTA yang tahu-tahu aja ya.